Alkisah ada seorang petani yang tinggal sendirian di Pulau Sumba. Ia sangat rajin merawat kebunnya hingga sehat dan subur. Namun pada suatu hari, betapa kagetnya petani itu saat menemukan kebun kesayangannya yang tiba-tiba porak-poranda. Setelah ditelusuri, ia menemukan jejak babi hutan, meski rasanya tak mungkin karena kebun miliknya dikelilingi pagar yang tinggi. Rasa penasaran dan kesal membuat petani memutuskan mengintai kebunnya untuk menangkap basah pelaku perusak itu. Tak lupa ia membawa tombak sakti pemberian turun-temurun dari leluhurnya yang disebut Numbu Ranggata. Tanpa sepengetahuan dari sang petani, tombak ini bisa memecah langit menjadi petir yang akan menyerang lawan sang pemilik. Namun di tangan petani itu, tombak tersebut hanyalah sebilah senjata runcing biasa. Hari semakin malam, setelah lama menunggu, akhirnya ia memergoki kawanan babi hutan yang menyerang kebunnya. Benar saja, tak seperti babi hutan biasa yang akan putar balik saat melihat pagar. Jenis satu ini malah melompati pagar dengan mudahnya. Kaget sekaligus panik, petani langsung melempar tombak ke seekor babi hutan yang berjarak paling dekat dari tempat persembunyiannya, hingga menancap di bagian perut sebelah kanan. Babi hutan itu mengerang kesakitan dan kabur dengan begitu cepat sekaligus membuat kawanannya kaget. Petani merasa percuma mengejar babi hutan itu di malam hari, tapi ia harus mendapatkan tombaknya kembali agar tidak terkena kutukan leluhur. Saat matahari mulai terbit, petani segera mengikuti jejak kaki dan darah babi hutan yang kabur bersama tombak warisannya. Sang petani jauh-jauh mengikuti jejak si babi hutan hingga sampai ke tepi pantai. Namun anehnya, jejak itu hilang begitu saja. Pikirnya, itu mustahil, karena berarti para babi hutan itu terbang atau berenang ke pulau seberang, saat salah satu di antaranya luka berat. Tapi tak ada tubuh babi tergeletak di sepanjang perjalanan sang petani menelusuri jejak. Artinya, babi yang terluka itu pasti ikut menyeberang. Masih termenung bingung, dan tiba-tiba saja terdengar suara besar dari belakang petani menanyakan kenapa dia terlihat bingung. Saat menengok, mengangalah mulut petani mengetahui yang berbicara adalah sosok siluman penyu setinggi tebing. Sambil gemetar, ia pun menanyakan kepada siluman penyu mengenai komplotan babi hutan yang sedang dicarinya. Untuk menjawab pertanyaannya, siluman penyu meminta petani naik ke atas punggungnya untuk menyeberang ke pulau lain. Meski ragu, sang petani pun menurutinya. Ternyata rasa takutnya pada kutukan leluhur lebih besar daripada sekadar berinteraksi dengan siluman. Sesampainya di pulau seberang, siluman penyu mempersilakan petani turun dan menyelesaikan tujuannya. Jika nanti memerlukan bantuan lagi untuk pulang, petani tinggal naik ke atas pohon kelapa, dan memanggil siluman penyu sekencang-kencangnya, dan kemudian ia akan datang. Maka berpisahlah mereka setelah petani mengucapkan terima kasih. Tak tahu harus mulai dari mana, petani menuju ke satu-satunya pondok di pesisir pantai. Di sana ia bertemu dengan tuan rumah, yakni seorang wanita tua yang tinggal sendirian. Pikirnya jika komplotan babi itu menyeberang dengan siluman penyu setiap malam, pasti nenek sempat melihat mereka sesekali. Dan benar saja, nenek itu mengatakan jika babi hutan yang dikisahkan oleh sang petani memang berasal dari pulau tempat tinggalnya. Namun itu bukan babi hutan biasa, melainkan sekelompok orang berilmu yang bisa berubah bentuk. Mereka pergi ke pulau seberang untuk mencuri dan memperkaya diri. Hingga kini menjadi komplotan paling berkuasa di pulau itu. Nenek memperingatkan bahwa mereka sungguh sakti, tak mungkin petani bisa mendapatkan Numbu Ranggata dengan mudah. Tapi nenek bersedia mengajarkan beberapa jurus yang bisa membantu petani dalam perjalanannya. Ternyata nenek adalah petarung sakti yang memilih untuk menyepi. Dia merasa hari tuanya lebih berguna jika bisa mengajar bela diri pada murid pilihannya. Beberapa hari berlalu hingga petani menguasai sedikit jurus nenek yang diturunkan padanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, nenek memberi ramuan ajaib buatannya, dan petuah untuk meminta imbalan Numbu Ranggata, dan batu sakral Watu Maladong pada babi hutan yang ia lukai. Katanya Watu Maladong lebih baik jika dimiliki orang jujur seperti petani. Bertolaklah petani ke desa terdekat, tempat para babi hutan incarannya tinggal. Setelah mendapat pekerjaan di salah satu rumah warga, ia mendengar perbincangan mengenai kepala desa yang terluka parah di bagian perut, tetapi lukanya tak kunjung menutup. Setiap hari darah segar mengalir hingga kepala desa selalu mengerang kesakitan. Mendengar omongan warga, petani yakin jika kepala desa itu adalah babi hutan yang berhasil ia lukai tempo hari. Petani segera menuju ke rumah kepala desa untuk mengambil kembali Numbu Ranggata, dan sesampainya di sana, petani langsung bertanya apakah luka di perut kepala desa berasal dari tikaman tombak. Pertanyaan ini membuat kepala desa dan pengikutnya kaget, karena tak ada seorang pun dari mereka yang membocorkan kejadian malam itu. Karena pertanyaannya, sang petani dianggap sebagai dukun sakti dan dimohon segera mengobati kepala desa yang sudah tak berdaya. Sesuai petuah nenek, sebelum memberi ramuan yang nenek buatkan, petani lebih dulu meminta imbalan tombak yang melukai kepala desa dan Watu Maladong. Permintaan ini dianggap kepala desa berlebihan, tetapi ia sudah putus asa. Akhirnya kepala desa setuju dan terjadilah perjanjian sakral antar keduanya. Ajaib sekali, ternyata ramuan nenek berhasil menyembuhkan perut kepala desa, dan mereka pun langsung kegirangan, sambil menyerahkan Numbu Ranggata. Kepala desa bertanya bagaimana petani bisa mengetahui kejadian rahasia itu.
Petani yang sudah memegang tombak leluhur warisannya kemudian mengaku bahwa ia yang menghujam kepala desa dengan tombak itu beberapa hari yang lalu. Merasa dibodohi, kepala desa murka bukan main, tapi di sisi lain ia sudah membuat perjanjian sakral yang tak boleh diingkari. Demi mempertahankan harga dirinya, kepala desa mengajak petani bertarung. Jika petani menang, ia akan mendapatkan watu maladong. Melihat kemampuan kepala desa yang bisa berubah bentuk, petani pesimis bisa mengalahkan kepala desa. Akhirnya petani mengajukan waktu 1 bulan untuk mempersiapkan diri. Jika petani terlambat atau tidak datang sama sekali, anggaplah ia gugur dan watu maladong tetap menjadi milik kepala desa. Hal itu dianggap setimpal mengingat keputusan duel dari kepala desa datang tiba-tiba. Petani kemudian kembali ke pondok nenek untuk menceritakan semua hal yang telah terjadi. Rasanya petani ingin mundur karena tujuan ia datang hanyalah numbu Ranggata. Mendengar keraguan petani, nenek menceritakan kisah watu maladong. Bahwasannya watu maladong adalah batu sakti yang bisa menumbuhkan sumber daya alam dan mata air di mana saja sesuai keinginan pemiliknya. Itulah alasan mengapa pulau nenek tinggal begitu subur, tidak kering seperti pulau asal petani. Belum selesai, nenek juga menceritakan rahasia kesaktian numbu Ranggata yang bisa memecah langit menjadi petir untuk menyerang lawan. Dulu pemiliknya begitu ditakuti dan dihormati, dan nenek berpesan supaya petani harus bermeditasi agar bisa meminta petuah dari leluhurnya untuk menguasai kesaktian tersebut. Sementara itu, nenek membantu raganya berkembang melalui latihan fisik. Setelah mendengar cerita dari nenek tersebut, sang petani pun berubah pikiran untuk menerima tantangan bertarung dari kepala desa demi mendapatkan watu maladong itu. Singkat cerita, 1 bulan berlalu, kini numbu Ranggata menyatu dengan tubuh petani atas izin leluhur. Terakhir, nenek membocorkan teknik bela diri pemungkas kepala desa yakni guncang bumi. Jurus guncang bumi akan membuat tanah berguncang, sehingga lawan kebingungan menyeimbangkan diri, dan diakhiri oleh serangan jarak jauh kepala desa. Jika terjadi, petani harus segera berbaring, niscaya guncangan tak akan mengecohnya. Kembali ke kediaman kepala desa, ternyata petani sudah ditunggu-tunggu, dan pertarungan di antara keduanya pun dimulai. Di sini kepala desa kaget akan kemampuan bela diri petani yang mengesankan. Keduanya bertarung sengit, terlempar, melayang, terhempas bertubi-tubi tetapi belum ada yang menyerah juga. Akhirnya kepala desa mengeluarkan jurus guncang bumi. Tidak panik, petani langsung berbaring hingga guncangan melemah. Saat berdiri, ia diserang lagi oleh jurus jarak jauh kepala desa yang cukup melukainya. Namun, jika terlalu lama bertanding, petani bisa kalah karena kehabisan energi. Akhirnya, ia pun menggunakan kekuatan numbu Ranggata yang berada dalam tubuhnya untuk memanggil petir. Seketika langit berubah gelap, petir dan guntur bersahutan. Segera petani menyambarkan petir pada tubuh kepala desa yang masih terkejut melihat langit, sampai terbaring di tanah. Ajaibnya, ia masih hidup tetapi tak mampu lagi bertanding karena tenaganya lenyap seketika. Kepala desa berpikir jika ia masih hidup, itu hanya belas kasih dari petani mengingat petir yang menyambarnya tadi bisa saja menghabisinya. Kepala desa mengakui kehebatan petani, dan ia pun menyerahkan watu maladong karena menganggap petani bisa menjaganya. Kepala desa menjelaskan jika batu watu maladong ada 3 butir. 2 butir berjenis laki-laki yang akan memberi padi dan jagung, dan 1 butir lainnya berjenis perempuan yang akan memberi jawawut, tanaman serealia yang biasa dikenal juga dengan nama sekoi. Ketiganya bersama-sama akan memanggil sumber air yang tidak pernah habis. Kepala desa berpesan kepada petani untuk harus menjaganya, karena akan ada banyak orang yang ingin mendapatkannya. Selain itu, watu maladong hanya bisa digunakan untuk niat baik. Jika pemiliknya bersikap buruk, kekuatannya akan hilang. Di akhir perkataannya, kepala desa menyadari jika watu maladong memilih tuan baru yang berarti kepala desa telah menyalahgunakan kekuatannya. Setelah mendapatkan watu maladong, petani kembali ke rumah nenek untuk menyampaikan terima kasih, lalu mengajak nenek pulang ke Pulau Sumba bersamanya. Petani akan mengurus nenek di hari tua, dan memperlakukannya sebagai orang tuanya sendiri. Sang petani lantas naik ke atas pohon kelapa tertinggi untuk memanggil siluman penyu agar mengantarnya kembali ke Pulau Sumba. Ketika siluman penyu datang, nenek menyuruh petani melepaskan watu maladong ke laut, agar mereka berjalan sendiri mengikuti tuannya, dan tidak menambah beban siluman penyu. Lalu naiklah mereka ke punggung penyu kemudian menyeberang bersama. Sampai di Pulau Sumba, ternyata watu maladong sudah menunggu tuannya di tepi pantai. Segera petani memberikan tugas watu maladong untuk mencari sumber air. Ketiga batu pun berkeliling sambil membentuk 4 mata air, yakni mata air Nyuralele di Tambolaka, mata air Weetebula di desa Weetebula, mata air Wimu di perbatasan Wewewa Barat dan Wewewa Timur, serta mata air Weekelo Sawah di dalam gua alam daerah Wewewa Timur. Selanjutnya, petani menugaskan watu maladong menumbuhkan sumber daya alam. Berpencarlah ketiganya menumbuhkan ladang padi, jagung, dan jawawut di beberapa kawasan Pulau Sumba, dan setelah selesai, mereka pun kembali pada tuannya. Dirasa telah cukup memberi keajaiban pada alam setempat dan sekitarnya, nenek menyarankan agar batu-batu itu berpencar sehingga tidak bisa dicuri orang. Akhirnya petani menyuruh ketiganya mencari tempat aman dan bersembunyi selamanya. Konon, 1 batu laki-laki penumbuh jagung memilih bersembunyi di Bondokodi,
sedangkan dua lainnya memilih bersembunyi di dasar laut Samudera Hindia.